مرحبا أهلا النوادي. Pakaian putih melambangkan manusia seluruhnya suci, karena kita terlahir tidak membawa dosa warisan. Kullu maulud yulad alal fitrah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau menyatakan, Rasul bersabda, kullu mauludin. Kullu di sini kullunya bukan ba'di. Kalau kullu bid'atin dolalah itu kullunya sebagian. Tapi kalau kullu mauludin itu mutlak. Setiap anak yang lahir semuanya mereka terlahir dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa. Kata fitrah bersih di sini melambangkan pakaian putih dari seseorang yang berjalan di tengah lumpur tadi. Lumpur melambangkan dosa, kotoran. Karena pakaian putih ini kita berjalan dalam keadaan bersih, tapi perjalanan hanya satu jalanan, yaitu jalanan berlumpur, maka ketika kita berjalan kita harus berhati-hati. Itulah namanya takwa. Hati-hati bertindak, hati-hati melakukan perbuatan dosa. Memang para fuqaha, para ulama intelektual Islam, di kalangan para fuqaha mereka membagi dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada kabair, ada shaghair. Itu pembagian dosa. Sehingga para ulama dari kalangan ahli hadis seperti Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, beliau menulis satu kitab berjudul Al-Kabair. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di dalam kitab tersebut memuat riwayat-riwayat yang membahas tentang jenis-jenis dosa-dosa besar. Demikian juga ulama ahli fiqih bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis satu kitab berjudul Al-Iqtiraf Minal Kabair, yang artinya membahas tentang kumpulan-kumpulan dosa-dosa besar. Al-Iqtiraf Minal Kabair. Artinya para ulama intelektual dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih, mereka masih mendefinisikan dosa itu ada tingkatannya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ini dinyatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Ajaban liman yahliku wa mahul istighfar. Ajaban liman yahliku wa ma'ahul istighfar. Sayyidina Ali mengatakan, saya heran jika ada umat Islam yang celaka di akhirat, padahal di saat dia hidup masih ada istighfar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Maknanya sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia muslim, jika dia ingin bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya dengan syarat taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syaratnya taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi Allah menyatakan orang beriman juga punya kesalahan. Karena Allah memanggil, wahai orang-orang beriman, bertobatlah. Artinya orang beriman itu bukan orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah.
orang-orang beriman punya salah, tapi segera dia bertobat, segera dia sesali, segera dia perbaiki kesalahannya. Makanya Allah memanggil, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha. Namun ulama kalangan para sufi, mereka tidak membagi dosa. Semua dosa itu besar bagi mereka. Ini perbedaan antara para ulama intelektual dengan para ulama irfani. Irfani itu ulama yang sudah merasakan zauq, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sufi, para asfiya. Para asfiya semua dosa bagi mereka besar, tidak ada yang kecil. Karena yang dia lakukan pelanggaran dari aturan Sang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu makna Allah Maha Besar. Makna hakikatnya bukan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Karena sesuatu itu makhluk. Tidak layak Allah dibandingkan dengan makhluk. Kalau mau membuat perbandingan harus selevel. Contohnya Zaid a'lam min Umar ilma. Zaid lebih pintar daripada Umar. Zaid lebih alim daripada Umar. Zaid dan Umar kedua-duanya adalah manusia. Selevel untuk membandingkan. Tapi kalau Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu makhluk. Maka tidak layak membandingkan Allah dengan makhluk. Ternyata punya makna lain. Memang benar para ulama di kalangan intelektual mereka menyatakan makna Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Memang tidak salah secara zahir. Tapi kalangan ulama-ulama yang sudah masuk ke wilayah irfani, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, irfan, itu mereka mengatakan pernyataan itu keliru. Kenapa keliru? Karena membandingkan Allah dengan makhluk itu tidak selevel. Tapi yang dimaksudkan Allahu Akbar di situ adalah Allah lebih besar dari imajinasi makhluk terhadap Allah. Apa yang kita imajinasikan tentang kebesaran Allah itu lebih besar dari imajinasinya kita akan kebesarannya Allah. Sehingga mereka mengatakan di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fikrata fillah, la fikrata fillah. Tidak boleh berfikir tentang Allah, karena pasti imajinasi kita akan salah kepada Allah. La fikrata fillah, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Kalau mau berfikir, merenung, meriset, maka yang direnungkan adalah penciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi jangan pernah berfikir tentang zatnya Allah. Nabi simpulkan, karena akal kalian tidak mampu menempatkan kebesaran Allah. Jadi makna Allahu Akbar secara hakikat yaitu Allah lebih besar dari imajinasi makhluk terhadap kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan. Para fuqaha membagi dosa, dosa kecil, dosa besar. Para asfiya semua dosa besar, tidak ada yang namanya kecil. Karena sedang melakukan dosa kepada Sang Maha Besar, Allah Subhanahu wa ta'ala.